Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Nur Nafiiyah. Kali ini saya akan membahas terkait salah satu contoh soal gemastik yang kategori pemrograman. Jadi, saya masih menyimpan, cuma yang saya masih ingat itu yang tahun 2000 ini, seingat saya. Terkait soal ini lebih ke perulangan ya. Jadi di sini nanti inputannya itu misalkan anaknya turun 5, maka dia akan terjadi pengurangan dari 5 menjadi 4, 4 menjadi 3, 3 menjadi 2, dan seterusnya. Nah, nanti kalau tinggal 1, maka yang muncul kayak gini, tinggallah induknya. Terus ilustrasinya, rata-rata soalnya gemastik itu berupa deskripsi seperti ini, deskripsi sama contoh input sama outputnya, dan kita murni disuruh membuat suatu algoritma. Maka kalau kita memang mempunyai hobi ya atau suka dengan berlogika, ya dicoba aja ikut lomba seperti ini. Saya bimbing itu jadi setiap tahun itu jarang bisa menyelesaikan semua soal. Jadi biasanya soal itu antara 8, sebanyak 8 kasus atau 8 sampai 10 kasus. Nah, dalam durasi waktu 3 jam seingat saya gitu. Dan itu tidak bisa semua. Paling mentok bisa itu 3 atau 2 itu sudah paling banyak. Ya maklum saya juga nggak bisa menguasai semua kan cara berpikirnya orang. Kan ini kan soal dari e, biasanya kalau gemastik itu ada tuan rumah. Tiap tahun tuan rumahnya berubah-ubah. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini logikanya kalau kita dikasih inputannya 1 ya langsung kalau anak ayam turunlah 1, ayam mati 1, tinggal induknya. Jadi ini selalu berurut. Nah, ini contohnya. Logikanya kayak apa? Saya contohkan. Saya taruh sini. Tadi saya buat 2 layar biar memudahkan. Nah, seperti ini. Yang di sini saya agak geser. Nah, di sini pasti semua algoritma selalu diawali mulai. Berikutnya variabelnya di sini yang pasti ada teko-teko-tek. Nah, itu anggap itu teks, berarti saya tulis teks 1, tek, kotek, 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 anak ayam turun berkotek. Ini teks pertama. Nah, teks yang sering muncul lagi yaitu anak ayam turunlah. Teks 2, anak ayam turunlah. Nah, ini angka 4, 3, 2, 1 itu sesuai nanti masukannya. Dan dia selalu berkurang 1. Kemudian mati 1 tinggallah. Nah, teks ketiga mati 1 tinggallah. Itu juga berkurang, jadi selalu berkurang 1. Berarti itu dalam bahasa Java, atau kalau kita menggunakan bahasa Java ya, itu namanya decrement. Atau intinya kalau dalam bentuk algoritma, counter yang berkurang nilainya menjadi 1, berkurang menjadi 1, berkurang terus 1, itu namanya adalah decrement. Kebalikannya kalau bertambah 1 itu increment. Terus jika nilainya tinggal 1 kemudian mati 1 ya tinggal induknya. Nah, itu juga teks yang pasti selalu muncul, tinggal ditulis berulang-ulang. Mati 1 tinggallah induknya. Sudah ini. Terus nanti variabel inputannya misalkan pakai n, boleh i-nya sesuai dengan n-nya. Nah, di sini ini nanti sampai batas 1 ya, sampai 1. Terus berikutnya ini pengecekan. Semua modelnya perulangan itu pasti ada mulai. Nah, ini mulainya nanti berdasarkan inputan. Misalkan saya kasih inputan n-nya mulai dari 5 atau 4 juga nggak apa-apa. Berarti
setelah mulai ada batas pengecekan berhenti, terus iterasinya. Nah, ini adalah proses berhentinya. Apakah N lebih besar sama dengan I? Nah, jika iya, apa yang dilakukan? Berarti dia harus ngecek kalau dia sudah N-nya sudah sama dengan 1, ya udah berarti mati 1, tinggallah induknya. Itu pokoknya. Berarti if jika N sama dengan 1, berarti apa yang dilakukan? Tampil print. Nah, ini print ada variabel teks 1, terus variabel nilai dari N, terus variabel mati 1 tinggal induknya, itu teks 4. Udah. Nah, kemudian jika tidak, nah ini kalau if itu pasti ada dua jawaban, ya dan tidak, itu pasti ya, kondisi if itu. Nah, kalau iya, print teks 1, N teks 4. N itu variabel, teks 1 variabel, teks 4 variabel. Sedangkan jika tidak sesuai, berarti apa yang dilakukan print, apa yang ditampilkan? Anak ayam turunlah. Nah, berarti itu teks 2, terus variabel nilainya, terus mati 1 tinggallah, itu teks 3, dan nilai dari itu berkurang. Berarti N-1. Nah, sudah. Jika tidak sesuai semua, nanti selesai. Ini if yang pertama, kalau jawabannya iya, ini ngerjakannya. Kalau if ini tidak sesuai, berarti ini yang dikerjakan, else-nya. Nah, yang di sini mana? Ini belum, ini harus ada iterasi. Jadi berulang tadi ada 3 hal. Nilai awal, ini nilai awal. Terus kondisi berhenti ini, dan satunya lagi adalah iterasi, ini iterasinya N min. Nah, maaf. Nah, ini else-nya kalau tidak sesuai, di sini tutupnya. Ini tadi. Nah, ini min. Ini kursor ya, jadi saya buat seperti itu. L selesai. Ini tutup kurungnya tadi. Nah, ini tutup kurungnya. Ini buka, tutup, buka, tutup. Nah, sudah. Kalau kita mau nulis dalam bentuk program, sebenarnya paham alur logikanya, udah selesai. Jadi kita tinggal mengimplementasikan contoh. Jadi sudah saya sampaikan. Saya buat file baru, Java class, contoh kotek. Karena nanti saya nggak pakai inputan, pokoknya lewat sini aja langsung, nanti tinggal rubah-rubah N-nya aja. Berarti ada fungsi utamanya args, kemudian ada variabel teks 1. Saya tinggal copy dari sini biar tidak ketik. Yang petiknya tidak saya ganti. Terus ada teks 2. Teks 2-nya saya perbesar. Anak ayam turunlah. Petiknya beda ya, jangan di copy paste mulai dari petik. Terus string teks 3, mati 1 tinggallah. Kemudian teks keempat, mati 1 tinggallah induknya. Untuk kalau nilainya sama dengan 1. Terus variabel berikutnya, misal saya pakai byte, N-nya tadi 4 ya, I-nya
1. Maaf, salah. Nah, ini ya, N4 I1. Kita mulai pengecekan if jika. Nah, ini pakai perulangan. Kalau di bahasa pemrograman Java ada 3 cara menggunakan do while atau while saja atau for. Ya, ada 3. Misal saya pakai for boleh, berarti ini i-nya sudah dimulai dari sini tadi, berarti ini. Atau pakai while juga boleh. Saya pakai while berarti ini saya tulis mulainya ini n sama dengan 4. While kalau kondisinya lebih besar itu berarti nanti decrement. Kalau lebih kecil itu berarti increment. Harus seperti itu. Itu pasti. Apakah lebih besar sama dengan i? Jika iya, apakah n sama dengan 1? Jika iya, berarti sistem titik out tadi selalu muncul, muncul pertama itu tekotek, berarti sistem titik out titik print learn teks 1 itu selalu muncul pertama pasti saat dirunning. Nah, ini berikutnya yang kalau 1 tadi mati 1 tinggallah teks 3, anak ayam turunlah 1, itu teks 2. Terus di sini variabelnya berapa itu? N. Kemudian berikutnya anak ayam turunlah nilai n tadi, mati 1 tinggallah induknya, mati 1 tinggallah induknya itu teks 4. Sudah. Nah, jika tidak sesuai, ini masih else-nya di sini. Sistem titik o titik print sama anak ayam turunlah teks 2. Terus nilai dari n kemudian mati 1 tinggallah teks 3. Berikutnya nilai dari n-1 kan dia tadi berkurang 1 selesai. Nah, ini adalah kondisi berhenti ngeceknya, ini mulainya dan iterasinya harus di dalamnya while. Harus tahu ngecek di dalamnya while di mana ini kurungnya. Berarti n min. Udah, kita coba running. Nah, ini persis seperti yang ada di tampilan tadi. Kalau ini saya ganti n-nya 1, pasti harusnya sama seperti yang ada di program. Ini persis ya. Loh, tekotek. Nah, persis. Terus kalau saya ganti 1, saya coba running lagi. Nah, persis. Jadi programnya, modelnya itu kita harus memberikan logikanya. Ini contoh, salah satu contoh. Contoh lainnya, ini terkait perulangan juga, tapi ada hubungannya dengan array. Kalau saya memahaminya pakai array juga, karena di sini ada menginputkan nama desa sama jarak setiap desa. Ini bukan jarak. Intinya mencari jarak setiap desa. Nah, misalkan mencari alamat mencari jarak sari terhadap wangi berapa, terus diurutkan dari jarak terpanjang ini. Terus ini pakai perulangan ya, semua modelnya ada itu pakai perulangan. Ini contoh, ini yang tahun 2022.
Nah, ini salah tahunnya. Ini tahun 2022. Yang 2021 saya nggak ikut. Ini contohnya. Nanti saya bahas di video berikutnya. Intinya kalau kita belajar pemrograman memang murni harus berlogika, tidak hanya bisa menulis kode. Mohon maaf sebelumnya, saya bukan bermaksud untuk menggurui atau paling pintar, tidak, tapi saya berbagi informasi yang sudah pernah saya kerjakan, yang menurut saya sudah punya, intinya itu apa yang pernah saya kerjakan gitu, pengalaman di situ tadi. Walaupun sebenarnya masih banyak yang lebih pintar dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.